Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apakah teman-teman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah dapat menghadiri bimbingan kelompok pada sore ini. Walaupun teman-teman agak sibuk ya. Ya, juga. Ya. Terima kasih ya teman-teman telah meluangkannya waktu untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Rizky, silakan. Rizky. Baiklah, sebelum kita mulai bimbingan kelompok, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman kita. Teman kita Rizky telah memimpin doa. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok. Pak. Silakan. Bimbingan kelompok itu bisa seperti suatu kelompok yang ingin memecahkan satu masalah. Ada lagi yang ingin? Apa itu bimbingan kelompok? Dexen? Pak. Tak tahu ya? Tahu, Pak. Rizky? Tidak tahu, Pak. Hakim tahu? Kelompok itu yaitu adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari 6 sampai lebih yang akan memecahkan masalah. Ya, itu tadi ya. Dihadapi. Ya, itu termasuk jenis bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok adalah satu teknik bimbingan yang membahas masalah yang sekarang dalam bimbingan kelompok sesuatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang untuk membahas isu-isu terkini seperti bullying tadi. Bimbingan kelompok itu dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK ya. Yang terdiri dari 8 sampai 12 orang anggota itu tadi ya. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas. Teman-teman sudah tahu nggak apa itu asas-asas? Belum. Yang pernah dengar asas gitu? Dengar yang Pernah ya? Tapi tidak tahu ya? Ya. Asas ini terdiri dari 4. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Tahu nggak apa itu asas kerahasiaan? Asas yang berbentuk rahasia. Boleh juga tuh. Ada yang tahu lagi nggak apa itu asas kerahasiaan? Ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya. Ada lagi nggak? Ya, asas kerahasiaan itu merahasiakan apa yang kegiatan kita pada saat ini, apa yang masalah yang kita bahas saat ini dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan setelah bimbingan kelompok ini. Terus asas kesukarelaan. Ada tahu nggak apa itu asas kesukarelaan? Seperti keikhlasan, Ya. ikhlas menerima. Ya, keikhlasan. Ada lagi nggak yang tahu? Zukri? Kesukarelaan. Ikhlas menolong orang, tentunya Pak. Ya, itu juga termasuk kesukarelaan. Ikut berpartisipasi. Ya, itu bagus sekali dulu. Asas kesukarelaan itu seperti kalian yang sukarela datang di sini tanpa paksaan untuk menghadiri bimbingan kelompok ini. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Teman-teman tahu apa itu asas keterbukaan? Itu berarti yang tidak tertutup. Terbuka berarti semua orang bisa tahu. Ya, enggak juga sih. Tadi kan sudah ada asas kerahasiaan. Semua orang yang tahu tuh iya, tapi semua orang yang tahu maksud itu yang ada di
sekumpulan kita ini, cuma kita berenam. Asas keterbukaan itu bebas terbuka mengemukakan pendapat kita. Dalam bertanya itu bebas kita mengemukakan apa nanti. Terus ada asas kenormatifan, yaitu dalam mengemukakan pendapat itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku yang ada di masyarakat, seperti saling menghargai pendapat teman dan saling menghormati pendapat teman itu tadi. Ya, itu tadi 4 asasnya. Baiklah, di sini sudah ada yang saling mengenal? Belum saling mengenal ya? Belum. Kalau begitu kita akan saling mengenal ya, memperkenalkan diri ya. Mulai dari nama, hobi. Kita akan membuat games dalam memperkenalkan diri ini ya. Perkenalan ini kita akan bermain game ya. Iya, Pak. Di sini ada koin, uang yang di atasnya ada 100. Yang di sini ada foto pahlawan Indonesia ya. Iya, Pak. Ini kawan kita Nopran dapat 100, ini dapat koin Indonesia, ini dapat 100, ini dapat pahlawan Indonesia, ini dapat 100, saya dapat pahlawan Indonesia. Jadi siapa yang dapat yang kayak gini, yang berdiri kayak gini, mereka wajib memperkenalkan diri namanya ya, nama sama hobinya ya. Iya, Pak. Saya yang lempar ya. Ya, silakan. Silakan. Pahlawan. Kim dulu. Nama saya, perkenalkan nama saya Hakim Akbar. Hobi saya membaca. Oh, hobi membaca ya. Bagus sekali tuh. Terus lagi ya. 100 silakan. Kenalkan, nama saya Nopran Pakraman, hobi saya memancing. Memancing. Ya. Lanjut ya. 100, siapa lagi yang 100 tadi? Ini ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, hobi saya olahraga. Olahraga ya. Terus kita lempar lagi ya. 100 lagi. Tekan Excel. Perkenalkan, nama saya Rangga Alfiandra, hobi makan. Hobi makan ya. Oh. Makan itu hobi. Dapat ya. Ya silakan. Kamu aja mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Udin bin Jamal, hobi saya mencari betina, Pak. Ayam betina. Jadi yang betina. Iya. Oh, berarti hobi kamu melihara ayam. Iya, Pak. Hobi beternak berarti ya. Iya, benar. Iya, Pak. Iya, Bang. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iktibar. Hobi saya bermain game. Baiklah, kita sudah saling mengenal di sini ya. Iya. Ada yang ingin bertanya gitu kepada teman-temannya? Intinya nanti ya diskusi. Oh, habis diskusi ya. Terus di sini teman-teman, apakah sudah jelas apa itu bimbingan kelompok itu tadi dan asas-asasnya? Ya, Jelas, Pak. Sudah jelas semua ya. Baiklah, di sini kita akan pada bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik tentang bullying. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu bullying, pernah mendengar, pernah melihat, atau pernah menjadi pelaku atau korban bullying di sini? bullying itu seperti penindasan bukan lah? Oh iya, teman. Penindasan terhadap orang lain. Oh iya, itu termasuk juga bullying. Ada yang lagi? Bullying itu termasuk suatu penindasan terhadap orang yang melakukan bullying itu orang yang kuat Oh, terhadap iya. orang yang lemah. Terhadap orang yang lemah. Rizky? Bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang secara berindividu ataupun berkelompok. Oh ya. Zukri? Bullying? Bullying itu mencacat namakan orang yang jelek
di hadapan semua orang. Oh ya. Pixel. Sama kayak pengumpan. Di sini teman-teman pernah jadi pelaku bullying atau pernah jadi korban? Pelaku pernah saya Pak Oh. melakukan kejahatan, bukan kejahatan seperti pelecehan sih, Terus? seperti masukkan toke ke dalam celana teman seperti Hmm. itu, terus biasanya ganti lagi yang lain seperti kekerasan gitu. Oh tapi dulu itu Ya, ya. tapi dulu kalau sekarang nggak lagi. Di sini ada yang pernah menjadi korban bullying? Ya Pak, Ah, saya pernah dijelek-jelekan sama orang karena sepeda saya jelek Pak. Yang pernah melihat bullying di sekitarnya dulu ada yang Saya lain? pernah jadi korban. Pernah jadi korban juga? Di waktu SMP. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya itu kita disuruh orang sama apa itu mengikat baju ya, di orang ya pernah. Ya. Itu tadi yang dijelaskan teman-teman itu adalah bullying. Bullying adalah perilaku seseorang yang dilakukan berulang-ulang seperti menyakiti fisik orang yang disudutkan, menghina fisik orang tersebut dan membuat orang tersebut itu tersudutkan. Biasanya bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang yang lebih kuat kepada orang yang lemah tadi. Terus di sini teman-teman ada yang tahu bentuk-bentuk bullying? Bullying seperti kekerasan, pemukulan terhadap seorang yang kuat kepada orang yang lemah. Ya, itu perilaku bullying. Mungkin ada tahu bentuk-bentuk bullying seperti apa saja? Ya menghina nama orang, menghina nama orang lain. Oh ya, itu bentuk bullying. Rizky, ada yang tahu bentuk bullying tadi? Juga sependapat dengan Nopran. Zukri, bentuk bullying? Gak tahu Pak. Nggak tahu ya. Bentuk-bentuk bullying itu banyak ya, seperti tadi melakukan kekerasan ya, itu termasuk itu tadi bullying secara fisik ya. Kalau pemerasan Pak, bullying nggak? Pemerasan. Pemerasan ya, itu juga termasuk bullying. Ya. Ya, bullying, bentuk-bentuk bullying itu seperti cyberbullying, seperti melalui HP, chat grup, sosial media, dan mengomentari postingan IG tadi. Mereka melakukan bullying itu lewat tulisan, video, atau membuat stiker muka temannya di WA. Ada nggak pernah lihat? Ada Pak. Pernah melihat membuat stiker muka teman di stiker WA kan? Nah, Ya, itu termasuk cyberbullying ya. Terus jenis yang kedua itu ada bullying verbal. Tahu nggak apa itu bullying verbal? Tidak ya, ya bullying verbal itu dilakukan dengan kata-kata keluarnya dari mulut kita langsung. Seperti menghina fisik tadi, mengejek-ngejek, dan mencaci maki tadi. Terus yang ketiga itu bullying secara fisik, seperti ditinju. Ada yang tahu nggak? Bullying secara fisik itu seperti apa? Menuju seseorang melakukan kekerasan, tinju. Nah, terus ada lagi yang tahu nggak? Kalau megang fisik itu badan. Ya. Zukri ada tahu? Bullying secara fisik? ya Pak, ninju orang Pak. Ya, bullying secara fisik itu meninju orang sampai muka orang tersebut terluka ya. Iya Pak. Terluka dan memukul mengarah kepada fisik lah yang ada di bagian tubuh kita. Terus bullying secara seksual ada tahu nggak? Pernah mendengar bullying secara seksual? Pelecehan Pak. Ya, bagus. Udin. Bullying secara seksual itu pelecehan tadi ya.
Itu ada tahu ya bentuknya itu seperti apa, bullying secara seksual, pemerkosaan, mungkin bisa jadi. Ada yang tahu lagi nggak? Dan yang ngomong itu tentang alat-alat kelaminnya gitu. Oh, boleh juga itu. Bisa juga masuk di bullying verbal tadi ya. Bullying secara seksual itu seperti memegang tempat pribadi orang tersebut dan melihat alat pribadi orang tersebut. Ya, itu tadi bullying secara seksual. Seperti yang dikatakan teman kita Rexel tadi itu pelecehan. Terus di sini ada yang tahu nggak apa saja penyebab terjadinya bullying? Mungkin karena ada dendam kepada seseorang tersebut. Oh, mungkin ada dendam kepada orang tersebut. Terus Mungkin dia merasa lebih kuat daripada orang lain. ya mungkin dia merasa lebih kuat dari orang lain. Ada yang ya, Zukri? Mungkin juga karena orang yang baik itu dongkol kepada orang yang kurang baik. Dongkol. Oh ya, Benci. benci ya. Itu tadi penyebab bullying itu banyak ya, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, dan ada juga karena balas dendam, individu tersebut lebih kuat, terus korban tidak berani melawan kepada pelaku bullying tadi, terus tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar yang melihat perilaku bullying tadi. Terus ada tahu nggak dampak dari perilaku bullying itu seperti apa? Jadi kalau kena bullying itu dampaknya mental, Pak. Oh ya, mental kita ya, Menghancurkan mental seseorang. menghancurkan Pikirannya itu suka keingat itu takut sama orang. depresi tadi ya. Menjadi trauma. Sini, Kak Rizky. Mungkin sependapat Zukri, tahu nggak dampak perilaku bullying itu seperti apa? Gangguan jiwa Pak mungkin. Gangguan jiwa. Stres. Ya, stres tadi masih sama juga ya. Ya. Dampak perilaku bullying itu banyak ya, seperti terluka itu gara-gara bullying secara fisik tadi kan. Terus sakit hati itu gara-gara bullying dari mulut tadi, verbal. Terus terganggunya kesehatan mental, menjadi pendiam. Terus seseorang itu korban bullying itu tadi tidak suka keramaian. Terus ada juga depresi dan menjadi introvert. Terus teman-teman pernah mendengar nggak berita-berita terkini tentang bullying itu, dampak-dampak berita terkini tentang bullying itu? Ya. Ya, Kemarin ada Pak. ada. Ya, Mendengar. siswa SMP Pak. Dia pelakunya berdua Pak. Nah, dia pegang satu orang itu dan satu orang lagi memegang kelaminnya Pak. Itu berita yang pernah ya. Iya Pak. Ya itu biasanya bullying itu terjadi di sekitaran sekolah ya. Berita yang sekarang karena bullying itu ada juga sampai-sampai seperti bunuh diri ya, gara-gara depresi tadi. Terus dari sekolahnya bisa juga terganggunya prestasi karena bullying. Dia tidak konsentrasi lagi belajar tadi dan akhirnya nilainya menjadi jelek tadi. Terus di sini teman-teman bisa nggak memberi sedikit pengalaman perilaku bullying tadi yang pernah jadi pelaku, yang pernah menjadi korban, sama pernah melihat tadi? Jadi
Korban bukan. korban. Silakan. Korban Apa Pak? Bisa diulangi lagi Pak? Menceritakan sedikit masa lalu. pas kejadian menjadi korban bullying. Dulu kan Pak pernah jalan kan, terus ketemu sama orang-orang yang sepedanya bagus Pak. Terus lagi jalan itu saya terpental karena pedal kereta saya, sepeda saya copot Pak. Terus saya diejek-ejek karena sepeda saya jelek Pak. Saya sangat sedih Pak. Jawab saja Pak. Terus apa yang kamu dapatkan setelah itu tadi? Tapi di balik itu saya mereka menjadi motivasi bagi saya Pak. Motivasi ya. Ya, Pak. Karena saya harus berjuang. Karena saya harus sabar Pak. Oh ya. Sabar. Mungkin belum rezeki kita kan Pak. Nah, ya. Mungkin minggu depan dapat membeli sepeda yang bagus. Ya, kita tepuk tangan kepada teman-teman sekalian. Terus yang pernah menjadi pelaku tadi bisa sedikit menceritakan. Seperti saya ceritakan tadi, saya pernah membuli teman saya, masukkan tokek dalam celananya. Itu ya sebenarnya terinspirasi juga dari teman saya, ngerjain gitu kan. Makanya itu saya ikut-ikutan sampai terus setiap hari. Jadi jatuhnya sama kayak bullying, cuma juga itu apa? Fisik, melakukan sama fisik, cuma sekedar kerja Belas dendam. Tapi setelah itu saya sadar bahwa perlakuan saya itu salah. Dan sekarang saya tidak melakukan itu lagi. Terus ada yang pernah melihat perilaku bullying? Teman-teman pernah melihat perilaku bullying? Pernah Pak? Pernah. Mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar, seperti di sekolah, pembelian tentang itu masalah yang ada dendam kepada temannya, seperti yang diceritakan oleh pelaku Nopran tadi. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkannya sedikit video. Tadi lupa, harusnya tadi videonya. Apalah. Oh gitu, kasus menjejal. Oh iya. Aku laki meninggal tidur, ya dia terantai. Boleh teman-teman mendekat untuk melihat video ini? Hicam. Mereka membenciku tanpa alasan. Tadi dia ada kosan masih Membenciku tanpa alasan. Memberikan ampun dengan orang lain dalam sebuah kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya untuk menjadi baju biasa?
buat lihat tuh. Aku Sumpah. masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Tapi ini selalu menghampiriku selama 24 jam. Membuatku percaya kalau aku benar-benar tidak berguna. Aku sampah. Dan dia akan lebih baik tanpa kehadiran. Ya, memang dia lebih baik tanpa kehadiran. Jadi, aku memutuskan untuk memecat masalah dengan dia. Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal diri yang menjadi baru alasan. Ya, itulah video singkat dari bullying tadi yang seperti disebutkan teman-teman. Karena ada perlindungan dari suatu kelompok yang lebih kuat dan terjadinya stres dari korban bullying tersebut tadi sampai endingnya tadi bunuh diri ya. Bila di sini saya akan memberi pencegahan perilaku bullying kepada teman-teman sekalian. Bagaimana teman-teman nanti pernah melihat perilaku bullying dan menjadi korban bullying dan cara-cara mencegahnya. Ada tahu nggak teman-teman di sini cara mencegah bullying itu tadi? Dengan cara dilawan. Ya, seperti tadi selesai dengan cara dilawan. Ada lagi nggak yang tahu cara mencegah bullying ini? Atau menjauhi orang-orang yang melakukan bullying. Oh, boleh juga menjauhi orang-orang yang melakukan bullying. Hakim? Melapor ke pihak yang berwajib. Oh, iya boleh juga itu maksudnya. Tadi melapor ke pihak berwajib maksudnya melapor ke guru gitu kan? Iya, Pak. Dari sekolah. Dihukum ya Kalau dari sekolah, dari pihak sekolah, Iya. pendidikan. Melapor pada pihak sekolah ya. Ya, itu tadi termasuk pencegahan perilaku bullying itu banyak lah, seperti berani melawan tadi, menghindari orang-orang yang melakukan bullying, terus melapor kepada guru yang ada di sekolah, terus berani menolong teman yang kena korban bullying tadi ya, jangan melihat aja. Terus jangan sendiri di tempat yang sepi,
terus terus bergaul sama orang-orang banyak tadi ya. Kan kita kalau banyak teman kan tidak ada ya yang berani melakukan bullying pada kita nanti. Terus jangan ikut bullying. Terus di sini ada lagi nggak yang ingin mengemukakan pencegahan bullying? Seperti bullying, cyberbullying tadi yang di sosmed tadi. Ini dari diri sendiri aja itu Pak, kita saling jaga omongan, ucapan, biar tidak melukai hati seorang atau mental seseorang seperti itu. Sebenarnya kita sadar diri aja sendiri. Baiklah, di sini kita akan memberikan kesimpulan dari apa yang kita jelas. Di sini ada tahu nggak kesimpulan? Sebulan itu seperti rangkuman. Ya, rangkuman apa yang kita jelas tadi? Bang Fran, kesimpulan dari apa yang kita jelas tadi? Intinya stop bullying aja gitu. Stop bullying ya. Makin Sama aja. stop bullying. Rizky, Stop bullying dan menjauhi teman-teman yang memberikan perilaku kekerasan kepada diri sendiri dan lingkungan. terus Zukri, Juga bersabar Pak, muslim Pak. bersabar. Hindari orang yang melakukan bullying, Pak. Nah, baiklah, kesimpulannya itu tadi bullying itu kekerasan yang terjadi di sekitar kita ya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Itu bullying itu tadi terjadi karena suatu kelompok yang lebih kuat kepada satu korban tadi ya. Terus tadi apa tadi dampak jenis-jenis bullying tadi seperti bullying verbal, fisik, Dan sosial. cyberbullying dan seksual. Jenis-jenis bullying ini pernah kita lihat kan di sekitar lingkungan kita kan? Sering kita temui. Ya, sering kita temui ya di lingkungan kita. Setelah ini teman-teman ada yang melihat perilaku bullying tersebut, alangkah baiknya kita menerapkan apa yang kita bahas itu tadi ya. Baiklah, jadi kesimpulannya di sini, hindarilah bullying dan carilah teman-teman yang bisa diajak untuk tidak melakukan bullying. Baiklah, mungkin kita akan ada perjanjian sedikit. Perjanjian kita akan mengatakan stop bullying. Ya. Mulai dari hitungan ketiga. Ada yang ingin hitung di sini nggak? 1, 2, 3 stop bullying gitu. Saya Pak. Kita semua kompak ya teman-teman. 1, 2, 3. Stop bullying. Terima kasih teman-teman. Nah, tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menyelesaikan dunia kelompok kita ini. Sebelum kita menutup dunia kelompok kita ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baiklah, itu saja bimbingan kelompok kita hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.